Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan ngebahas parfum terbaru dari Philosophia. Dan juga ada 2 sampel yang bakal rilis juga. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi untuk kesekian kalinya aku mau ucapkan terima kasih buat Philosophia yang udah kasih aku kesempatan nyobain parfum terbaru mereka. Plus ada 2 juga yang katanya belum rilis malahan. Dan sebenarnya aku juga udah penasaran sejak mereka launching produk ini di Instagramnya. Langsung kepo banget karena ini kemasannya beda sama parfum-parfum Philosophia sebelumnya yang udah pernah aku review. By the way, kalau misalnya kalian penasaran sama parfum Philosophia yang lain, kalian bisa langsung cek aja di description box. Dan habis ini kalian bisa nonton video-videoku tentang parfum-parfumnya Philosophia yang lainnya. Oke? Aku akan kasih lihat kalian gimana waktu aku unboxingnya di video berikut. Jadi yang ini, yang varian terbaru mereka ini tuh namanya adalah Party Anthem. Lalu ada 2 lagi sampelnya. Yang pertama ini namanya adalah Bed of Roses. Dan yang satu lagi namanya adalah Beach Walk. Dan yang pertama bakal aku bahas adalah yang Party Anthem ini. Jadi dia datang dengan box yang masih sama-sama boxnya Philosophia yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dia simple warna putih dengan tulisan hitam di sini. Ada tulisannya Philosophia Party Anthem. Terus di sebelah sini dia ada notesnya. Dan di sebelah sini dia ada peruntukannya katanya untuk night out, romantic, dan juga party gitu. Botolnya ini dari kaca dan ini bener-bener warnanya tuh nggak bisa tembus pandang gitu. Jadi bener-bener warnanya solid, simple banget. Tapi ini menurut aku lumayan menarik gitu ya. Dan ini juga botolnya 50 ml, isinya nggak terlalu besar, jadi nggak berat juga. Ininya tuh dia ada kayak teksturnya gitu yang bisa kita raba. Menurut aku sih ini botolnya simple dan juga menarik gitu. Tutupnya juga dari ini tutupnya plastik sih, warnanya Dove hitam juga gitu, dan sprayernya juga warnanya hitam. Jadi bener-bener kesan dari wangi-wangi untuk malam harinya tuh langsung dapat dari si botolnya ini. Oke, aku akan langsung spray aja di sini. Lihat sprayernya, sprayernya enak sih, cukup menyebar gitu, dan dia jusnya masih berminyak gitu ya. Hampir sama parfum-parfum Philosophia yang lain, memang mereka cenderung berminyak gitu di kulit. Minyaknya itu setelah aku tes sih sekitar setengah jaman gitu dia baru bisa hilang bener-bener. Tapi kalau kita pakai lebih banyak mungkin bisa lebih lama hilangnya. Dibuka dengan wangi citrus yang terkesan asam dan segar gitu ya. Sedikit manis, tapi manisnya di sini tuh bukan yang bener-bener manis banget gitu, enggak. Dan ada hint of dingin-dinginnya gitu, kayak ada mintnya gitu. Juga wangi-wangi aromatik yang cukup kental dipadu-padankan sama wangi kayak wangi kulit yang maskulin gitu. Lama-kelamaan wanginya jadi powdery. Jadi kesannya tuh makin soft dan makin kering, makin powdery gitu. Tapi tetap ada kesan fruity-nya yang kenceng di awal, yang fruity-nya lebih ke arah seger asam tadi. Dengan wangi leather dan juga lavender yang makin ke belakang tuh makin kerasa wanginya dibandingkan di awal-awal. Jadi makin ke belakang tuh wangi-wangi fruity yang segernya itu makin turun, sedangkan wangi-wangi yang lebih ke arah maskulin yang kayak leather, lavender itu lebih menonjol lagi gitu. Menurut aku sih ini emang wanginya lebih bold dibandingkan yang lain-lain gitu ya. Jadi notesnya kalau di sini, jadi mereka kasih aku notesnya di sini, aku bacain aja dari sini. Jadi di top notes tuh dia ada passion fruit, ada bergamot. Jadi memang citrus yang kenceng tadi tuh kerasa dari bergamot sama passion fruit, mungkin kasih sedikit rasa manis gitu. Terus di sini malah dia ada cocktails, ada mint dan juga pear. Makanya mungkin namanya Party Anthem ya, karena dia ada unsur-unsur wangi-wangi cocktailsnya di dalam. Terus ada lavender dan juga leather yang tadi aku bilang wanginya tuh memberikan kesan maskulin yang lebih kuat gitu. Personally aku lumayan suka sih sama wangi ini, walaupun ini menurut aku memang kalau untuk aku secara pribadi ini wanginya terlalu maskulin gitu ya. Maksudnya aku bukan tipe yang pakai wangi-wangi yang terlalu maskulin seperti ini. Tapi kalau misalnya ada cowok yang malam-malam aku sniff wanginya kayak gini, ini aku bakal suka banget ya. Jadi wangi-wangi yang cowok ganteng, tapi ini tipe-tipe cowok ganteng lebih ke yang bad boy gitu, yang lebih cowok-cowok yang suka bergaul, yang asik, yang easy going gitu. Menurut aku ini lebih cocok sama mereka yang kayak gitu. Buat cewek sih aku nggak terlalu yakin cewek-cewek akan pakai wangi-wangi seperti ini. Tapi mungkin kalau kalian memang cewek-cewek yang suka, ya nggak ada masalah juga sama wangi seperti ini.
Dan dia itu sebenarnya makin lama wanginya bikin tambah nagih sih. Enak sih, wanginya cukup enak, cukup menyenangkan. Kalau dibandingin sama yang weekday kemarin, itu kan weekday itu lebih ke yang fresh, bener-bener bright gitu wanginya. Yang ini tuh lebih dark wanginya, lebih dark, lebih bold gitu, lebih strong wanginya ya. Bisa dibilang ini wanginya lebih strong dibandingin beberapa parfum-parfum yang lain. Kingsman sebenarnya juga cukup strong sih, tapi ini lebih strong daripada Kingsman menurut aku di hidungku. Sekalipun demikian, dari awal penyemprotan tuh dia nggak ada kesan-kesan yang wanginya nyegrek banget atau bikin ganggu hidung atau bikin pengen bersin gitu. Dan di aku sendiri performanya cukup oke. Dia bisa tahan sampai 10 jam di kulit aku pada malam hari. Kalau nggak salah mereka di tokonya klaimnya bahkan cuma 5-8 jam. Tapi jujur di kulit aku dia bisa sampai 10 jam. Tentu aja di jam ke-10 itu, di pagi-pagi saat aku bangun, itu dia udah tipis banget, tapi masih ke sniff wanginya dia. Wangi sisa-sisa partinya gitu. Masih ke sniff. Jadi menurut aku dia 10 jam sampai sih di kulitku. Kalau misalnya kalian pakai di baju pasti akan lebih lama lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka wangi yang terlalu strong, jangan pakai banyak-banyak, secukupnya aja. Kalau misalnya dipakai buat malam hari yang kalian memang pengen keluar, memang bakal butuh sesuatu yang wanginya kenceng, ya kalian bisa pakai agak banyakan gitu. Selain dia bisa dipakai ke acara-acara yang semi formal, bisa juga ke acara yang formal sih wangi-wangi seperti ini. Tapi menurut aku kalaupun di kantor pun ini masih bisa aroma-aroma kayak gitu, asalkan kantornya bener-bener yang formal, yang tempatnya itu nggak panas, yang ber-AC kayak gitu-gitu, ini masih bisa banget dipakai. Dan projectionnya ini tuh juga lumayan strong, tadi kayak aku bilang. Jadi pertama kali penyemprotan tuh bisa 3 meteran. Bahkan kalau misalnya aku spray di sini tuh satu ruangan bisa sniff semua wangi aku gitu. Jadi menurut aku ini wanginya cukup strong. Jadi tipe cowok yang percaya diri wanginya. Jadi bukan tipe yang malu-malu gitu, tapi bener-bener pengen nunjukin ini loh wangi aku. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai siang-siang, ya saranku nggak usah terlalu banyak banget gitu. Oke, itu untuk yang Party Anthem. Kalian bisa lihat nih jusnya, minyaknya masih ada ya di kulit aku, tapi udah mulai menipis sih. Oke, kita langsung masuk ke parfum berikutnya yang namanya adalah Beach Walk. Duluan aku pengen bahas yang Beach Walk. Beach Walk ini tuh aku langsung spray aja di sini ya. Jadi ini aku dikasihnya 5 ml, dan kalau nggak salah sekarang mereka juga udah punya kemasan yang sampel-sampel kayak gini yang 5 ml yang vial. Jadi kalian bisa cek aja di tokonya mereka. Di Shopee juga ada atau di Instagramnya gitu. Kalau misalnya kalian butuh linknya, aku taruh di description box ya. Jadi pertama kali aku sniff wangi Beach Walk ini tuh langsung yang keinget sama aku adalah ini wangi nanas. Tapi nanasnya tuh bener-bener yang nanas kayak buah nanas seger gitu, yang ada asem-asemnya, bikin air liur kita tuh bisa keluar kalau nge-sniff wangi ini. Keinget wangi rujak gitu ya soalnya. Tapi dia ada perpaduan sama wangi yang creamy dari coconut, dan ini tuh bener-bener kalau menurut aku di hidungku bener-bener yang nanas dan kelapa banget wanginya. Tapi kelapanya di sini nggak sedominan nanasnya, jadi nanasnya yang paling dominan di antara semuanya. Walaupun kalau misalnya lihat di notesnya, dia itu di top notes ada coconut, ada sea notes. Jujur sea notesnya di sini di hidungku nggak begitu berasa, cuman seperti kayak nanas yang dikasih garam dikit gitu biar nggak terlalu asem. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Terus dia ada sugar cane-nya juga. Ya, manis sedikit, jadi ya itu bikin wanginya agak sedikit manis gitu ya, tapi menurut aku tetap dominannya di asam nanas itu. Terus ada pineapple of course, terus ada bambu, di base note-nya dia ada sandalwood dan juga sand gitu. Wow, bahkan dia ada wangi sand ya. Tapi kalau menurut aku yang ngegambarin wangi ini adalah udah nanas dan juga coconut, itu yang paling berasa di aku gitu. Ini wangi yang bener-bener cocok banget dipakai siang-siang panas-panasan. Dan sesuai namanya sih, Beach Walk. Jadi kayak menggambarkan suasana pantai banget. Jadi kan kalau misalnya kita biasanya ke pantai kan pasti kan kayak identik sama buah-buahan tropis gitu ya. Kayak nanas, terus juga kelapa gitu. Jadi bener-bener ini nggambarin wangi itu. Dan ini tuh wanginya sama sekali nggak bikin enek. Walaupun dia ada coconutnya, yang kadang-kadang tuh kalau coconut di perfume yang agak-agak kebanyakan gitu jadi bikin agak enak gitu ya, karena terlalu creamy gitu. Tapi kalau ini tuh enggak, karena dia berpadu sama nanasnya tuh menurut aku pas banget. Dan nanasnya itu, kalau kalian suka wangi nanas, aku saranin buat cobain si Beach Walk ini. Wanginya super seger banget gitu. Enak. Ini wanginya unisex menurut aku, karena dia lebih ke fruity gitu. Jadi cowok cewek siapa aja bisa pakai. Justru mereka yang dari usia masih remaja pun bisa pakai wangi ini kalau menurut aku. Dan ini wangi yang cukup versatile, terutama kalau dipakai di
negara tropis seperti negara kita gitu yang lebih banyak panasnya daripada dinginnya. Dan emang paling cocok dipakai siang-siang, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai malam. Di malam hari pun dia masih cukup oke, masih cukup enak wanginya untuk dicium. Aku suka, dia punya projection yang dari awal penyemprotan juga boom gitu, menurut aku bisa 2 meter, 3 meteran itu kecium wanginya. Tapi memang dia dari segi longevity-nya dia tuh nggak setahan lama si Party Anthem. Jadi wanginya kalau di aku sendiri dia mungkin cuma sekitar 7-8 jam itu udah dikatakan udah tipis banget, hampir nggak kecium lagi. Tapi di awal penyemprotan kayak 1-2 jam gitu wanginya bener-bener yang lumayan project gitu, jadi lumayan kenceng wanginya. Aku seneng banget sama wangi ini karena kasih wangi pantai tapi sentuhannya agak beda sama wangi-wangi pantai yang aku sniff di parfum-parfum lokal lainnya. Dia lebih nonjolin wangi nanas dan aku suka banget, enak banget wanginya. Oke, kita langsung lanjut ke parfum berikutnya. Ini adalah my favorite. Jadi dari ketiga ini, aku biasanya kalau yang favorit aku taruh di paling belakang. Jadi ini adalah favorit aku yang Bed of Roses. Sejujurnya waktu aku sniff Bed of Roses ini tuh, aku sprayin dia. Aku terikat sama sesuatu gitu, sama salah satu parfum yang aku suka banget dulu pakai gitu ya, yaitu dari Tiros dari The Perfumer's Workshop. Tapi setelah aku bandingin lagi ternyata mereka nggak sama persis, cuma vibe-nya tuh mirip karena ini tuh bener-bener wangi rose yang segar gitu ya, dia dan berpadu sama wangi citrus. Tapi yang ini dia wanginya lebih lembut karena dia ada maskinya, dia ada beberapa bunga lain kayak magnolia, violet. Ini tuh kalau misalnya ibaratnya kalau Tiros itu dia wanginya bener-bener yang tajam, yang bright banget gitu, wangi rose-nya. Kalau yang ini tuh dia lebih agak sedikit nggak sebright itu, nggak sesilau itu, wanginya lebih ke arah soft lembut dan lebih netral gitu wanginya. Jadi kalau dibilang wanginya gelap juga enggak sih sebenarnya Bed of Roses ini. Jadi bukan mawar yang gelap kalau di hidung, tetap masih terang, tapi wangi terangnya tuh nggak seterang sih. Terangnya tuh masih normal gitu, nggak seterang si Tiros. Tiros ini tuh terang banget istilahnya wanginya gitu, bener-bener yang silau banget. Tapi kalau yang ini tuh masih agak sedikit redup sedikit gitu. Dan ini perpaduan antara mawar, terus citrusan sama beberapa bunga lainnya tuh menurut aku ngeblendnya pas banget. Dan ini tuh bikin ketagihan banget untuk di sniff. Memang dia wangi mawarnya bukan wangi yang berat. Wangi mawarnya bisa dibilang wangi mawar yang cukup ringan dan fresh gitu ya. Top notes dia ada pomelo, ada bergamot. Terus di base note dia ada rose, magnolia, violet. Dan di base note-nya dia ada cedar dan juga musk gitu. Jadi wangi musknya itu yang bikin wanginya tuh menurut aku lebih lembut, lebih ngebungkus wanginya tuh jadi nggak terlalu bright banget. Dan cocok banget dipakai untuk malam-malam gitu ya. Walaupun siang-siang pun ini bisa banget loh dipakai karena dia tuh freshnya cukup keluar gitu, wangi mawar yang freshnya tuh cukup kerasa. Tapi dia memang kalau dipakai malam-malam tuh kesannya jadi kayak lembut, romantis, terus cocok dipakai buat tidur juga gitu. Tapi ini bukan tipe-tipe wangi yang kalau misalnya kalian mengharapkan kalian mau tidur dengan wangi yang menenangkan, yang aromatik, yang bisa bikin kalian tidur nyenyak, bukan yang kayak gitu. Ini justru malah menurut aku lebih ke arah bisa dipakai untuk bersama pasangan di tempat tidur gitu. Jadi ada unsur-unsur seksinya juga, ada unsur-unsur kayak sedaktifnya juga. Jadi lebih ke arah situ, tapi bukan mawar yang berat gitu. Jadi kebayang ya, walaupun dia wanginya untuk bedtime, tapi bukan yang berat gitu. Dan dia longevity-nya lumayan panjang juga. Itu kecium sampai kayak 10 jam. Dia mirip kayak Party Anthem, dia ketahanannya bisa sampai 10 jam, 8, 9 jam, 10 jam di kulit. Dan dia tuh yang masih paling berasa di jam ke-9 ke-10 tuh masih lumayan berasa. Dan wanginya tuh menurut aku nggak terlalu banyak perubahan dari awal sampai besoknya tuh nggak terlalu banyak perubahan. Hanya dia citrusnya lebih menurun aja, rose-nya sama muskinya tuh lebih menonjol ketika di fase base note gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, untuk usia pemakaian menurut aku yang Bed of Roses ini tuh sebenarnya kayak dari mulai anak kuliahan udah bisa pakai. Dan ini juga menurut aku unisex, bukan yang tipe-tipe maskulin banget atau feminin banget, enggak. Walaupun dia rose, tapi dia bukan yang tipe feminin banget. Nah, jadi kalau di antara semua ini, yang paling aku suka adalah Bed of Roses. Yang dua ini unisex banget, dan ini memang lebih cenderung ke arah maskulin kalau di hidung aku. Gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku share tentang parfum-parfum terbaru dari Philosophiya. Semoga ini bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian yang udah nungguin review dari parfum ini. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, kalian langsung aja ke link yang ada di description box, atau kalian bisa langsung juga ke Instagramnya Philosophiya. Oke?
Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian udah follow juga Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.